Halo Indobat, sahabat Indolain. Satu demi satu anggota organisasi Papua Merdeka atau OPM turun gunung dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pembangunan yang terus berlangsung di Papua dan langkah persuasif TNI membuat sebagian anggota OPM menghentikan perlawanan bersenjata. Pernah seorang anggota OPM bernama Yusuf Aninam menyatakan kesediaannya kembali ke NKRI. Dia juga menyerahkan sepucuk senjata rakitan dan 6 butir munisi kaliber 5,56 mm. Yusuf Aninam merupakan anggota OPM dari kelompok Fernando Worabai yang berbasis di Kampung Sasawa. Sudah 18 tahun Yusuf bergabung dengan OPM. Saya terharu melihat apa yang pemerintah dan TNI lakukan selama ini kepada masyarakat Papua dalam membangun daerah ini lebih baik lagi. Sudah 18 tahun saya dibutakan dengan bergabung dengan kelompok yang tidak sepaham dengan NKRI dan hanya mementingkan kelompoknya saja. Begitulah tutur Yusuf Aninam saat acara di rumah dinas Bupati Yapen. Dandim bersama Wakapolres menjamin keamanan Yusuf Aninam saat kembali ke kampungnya di Kainui, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen. Sementara Bupati Tony Tesar akan memberikan bantuan kepada Yusuf Aninam untuk modal usaha menjalani kehidupan sebagai nelayan. Pada saat itu, bulan Maret tahun 2017, 154 anggota OPM di Kabupaten Puncak Jaya menyatakan berhenti mengangkat senjata dan kembali ke pangkuan NKRI. Mereka merasa tidak mendapatkan apa-apa selama mengikuti gerakan separatis bersenjata pimpinan Lekagak Telegen dan Kombanik Telegen. Bupati Willem menggelar simbolisasi penerbangan kembali mereka ke NKRI dengan penyerahan sehelai bendera merah putih. Setelah itu, mereka diperbolehkan kembali ke kampung halamannya masing-masing. Ada beberapa permintaan dari para eks-separatis itu. Pertama, mereka meminta jaminan keamanan dari TNI Polri pasca penyerahan diri. Sebab keputusan mereka itu diyakini membuat bekas pimpinan mereka marah dan hal itu membahayakan keselamatan mereka dan keluarga. Kedua, mereka juga meminta pemerintah setempat membangunkan Honai yang layak dan sehat untuk ditinggali. TNI, Polri, dan pemerintah setempat pun sepakat untuk memenuhi permintaan mereka. Pemerintah Jokowi dan TNI tengah membangun jalan Trans Papua yang akan memangkas sulitnya jalur transportasi. Diharapkan ekonomi Papua akan berkembang dengan infrastruktur ini. Berikutnya, ratusan putra asli Papua menjadi TNI. Pangdam 17 Cendrawasih Maijen TNI Hinsa Siburian menyebutkan sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 sebanyak 1.500 putra asli Papua dilantik pada jenjang Tamtama, Bintara, dan Perwira TNI Angkatan Darat. Prajurit sebanyak itu merupakan hasil kerjasama pembinaan yang dilakukan dengan para pemimpin daerah yang ada di Papua dan Papua Barat, sehingga putra asli di bumi Cendrawasih yang ingin mengabadikan diri sebagai abdi negara bisa dikomodasi dengan baik. Kami berharap akan lebih banyak lagi putra asli Papua yang akan kami didik dan lantik menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Begitulah kata Maijen Hinsa saat melantik 320 Tamtama baru bulan April tahun 2017 lalu. Mantan Dandim Mimika itu menyampaikan bahwa dari 320 Tamtama baru yang dilantik dengan pangkat prajurit 2 atau Prada, 80 orang diantaranya adalah putra asli dari Pegunungan Tengah Papua. Di antara mereka ini,
sebanyak 80 orang putra asli Papua yang berasal dari daerah terjauh, terpencil, atau pedalaman seperti dari Oksibil, Sinak, Mulia, dan Wagiti. Mereka ini dites secara terpisah, dibina dan dilatih dulu sebelum naik pendidikan, dengan harapan ada keterwakilan dari daerah mereka, katanya. Puluhan tamtama dari daerah terpencil atau terjauh itu, kata Pangdam, diharapkan nantinya bisa kembali ke daerahnya sebagai bintara pembina desa atau babinsa. Setelah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan selanjutnya yang nantinya bisa diaplikasikan di tengah masyarakat.